peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syair, dan Soekardi. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi semua, yaitu menyerahkan Jepang terhadap Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Tapi yang saya bingung karena masih tua tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada Sekutu, dan Sekutu belum sebenarnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasan. Bagaimana kalau kita mengajukan supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia? Saya setuju. Khusus Anda ya. Karena waktu itu Anda bagi kita semua untuk segera tenang, semua tenang. Saya mohon dulu kalian masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukuplah sekian menit, kita pulang ke rumah masing-masing? Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu. Iya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari dia? Begini Bu, ada penting hal yang bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Siapa datang itu, Ibu? Ini para pemuda datang, katanya mereka ingin Silakan duduk. Ya sudah ya Kang Mas, saya mau ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan di sini. Untuk tuan-tuan, mau minum apa? Biar saya ambilkan. Dari saya, apanya ada yang kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena kesempatan baik inilah kita memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, karena Jepang sudah menyerah dari Sekutu. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu mengagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Jelas kami menginginkan kemerdekaan negara Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada Sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Ya sudah. Kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI melainkan karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mungkin pembicaraan ini kita cukuplah sekian saja karena sudah terlalu lama. Sebelumnya kami meminta maaf mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat dulu. Tidak apa-apa, silakan. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mau mencari Kang Mas ya? Silakan masuk, kebetulan kaum-kaum tua juga ada di dalam. Apa Bu, toko tua juga ada di sini? Iya, ada. Maaf ya, kasih ngobrol. Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk.
bicarakan? Begini Bung, sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Oh, ya saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga menginginkan. Lalu mengapa Bung tidak mengizinkan kalau Bung menginginkan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda, tapi mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan salah satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dengan rencana kita, Bung. Jadi maksudnya di sini kita harus memutuskan segala ikatan kita dengan Jepang, kan? Begitu. Tetapi saya tidak menyetujui. Lebih baik kita membicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak apa-apa, tapi yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat duduk mata. Ada apa ini para pemuda dan tokoh datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa, senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita merundingkan dulu masalah dan ini tanpa para pemuda kita renungkan bersama-sama para tokoh ini. Baiklah, saya setuju. Dengan para pemuda ini, Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Baiklah, Pak Soekarno dan Pak Hatta, kita kami berlima kami dulu. Silakan. lalu apa yang sekarang kita lakukan sedangkan para pemuda itu mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kita tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung kita tidak akan mengikuti kemauan mereka? Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi tumpahan darah. Menginginkan kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita jumpai mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang ini juga memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya mempersilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah kalau pendirian ada yang seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak setuju untuk kita, apalagi mereka berdua tetap tidak percaya pada berita ini. Begini saja, saya mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta ditaksirkan saja keluar dari Jakarta supaya tidak dengar dengan keputusan Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singin dan Latif karena mereka berdua adalah anggota kita. Baiklah, saya sudah dulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Ngasniruk ke Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan besar kita yang namanya Kejarin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut.
Latif dan Singgih kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu ke mari? Maaf Bu, bukan maksud kami untuk mengganggu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Kalau lagi itu minta maaf. Oh, tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Mari silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya nggak ditawari minum? Oh iya Kang Mas, Ibu lupa. Tuan-tuan mau minum apa? Ah, repot Ibu, terus saja Bu, terima kasih. Fatmawati pergi ke dapur untuk membuat air minum. Oh biasa saja. Dan tuan-tuan mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Yaudah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin bicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal yang penting hal apa? Apa berkaitan dengan hati siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi kami mengganggu waktu istirahat. Memang kedatangan kami kemarin memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya itu utus kemari karena terdapat tugas untuk membawa Bu Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kerawang, Memang Kak, kenapa Kak kalau kamu harus keluar kota? untuk menghindari dari kemarin Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang keluar bukan waktunya untuk mencoba cepat ke kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati di dapur. Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi sama para pemuda ini Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perut saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Nah Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu bagaimana sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya udah, sudah kita berangkat. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Apakah saya boleh bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? terima kasih ya. Selamat malam Tuan. Selamat malam. Ada apa tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang sangat besar? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Saya bermaksud untuk menanyakan apakah benar kita menyerahkan Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Anda mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus untuk mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujui. Boleh, memang untuk apa? Tangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu sekarang yang harus kita pikir di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita akan membacakan teks proklamasi ini Di mana? di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau itu membaca naskah proklamasi ini di lapangan Ikada pasti akan timbul pemberontakan dengan tentara Jepang. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana?
Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi di rumah saja? Saya setuju, mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ini, kalau Maeda mengizinkan kami boleh meminjam rumah Anda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Rencananya kami akan mulai besok pagi. Apakah Anda keberatan? Tidak. Lalu Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian, setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengerti naskah ini dengan perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Bagaimana untuk pembukaan proklamasi ini? Sepertinya cocok untuk naskah ini. Ya bagus. Lalu untuk isi apa? Tunggu sebentar, biarkan saya untuk berpikir. Ya, bagaimana kalau begini? Hai bangsa Indonesia, dengan ini menandakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal yang mengenalkan pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semua sudah selesai. Jadi seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya semua selesai juga. Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Ya, Bagaimana dengan naskahnya, Bung? Apakah sudah siap? Saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dan dilaksanakan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaiki sekali lagi. Tidak, sama sekali tidak. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya udah, ayo sekarang kita akan membuat naskahnya. Kita tidak boleh membawa waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang. Kalau gitu mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana Anda, Bung Atta, Ahmad, Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar. Sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayah Soekarno, Mohatta, dan bersama beberapa pemuda lainnya pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Untuk pembukaan kata yang bagus ya. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja, lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita akan berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja sebelum kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Tidak apa-apa. pengibaran sangsaka merah putih. Bendera siap. Bendera merah putih. Hormat. Marilah kita
kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Dengan segenap jiwa, raga, dan mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti yang selalu tunduk ke hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita merdeka bangsa kita. Kita semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat disaksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia yang telah merdeka, kemudian sebagai simbol kebebasan kemerdekaan kibar bendera merah putih. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.